Ya, itu tadi kalau dengar suara sebentar mengenai lagu, itu sebenarnya lagu yang pernah saya buat ya. Saya ini pernah terpaksa ngarang lagu, jadi lagu mengenai pernikahan, karena lagu keluarga tuh sedikit sekali gitu. Akhirnya saya bikin kata-kata, bukan aransemennya, tapi liriknya, kata-katanya, lalu mencari teman yang bisa buat aransemennya dan jalan lagu mengenai pernikahan tadi. Ya, ini hanya pendek 15 menit mengenai insight pernikahan bahagia. Judulnya kali ini kita temanya teman yang asik. Bagi yang mengikuti di streaming di Facebook, saya bisa share screen ya, PowerPoint, atau nanti juga direkam di YouTube. Tapi yang Instagram, ya mohon maaf, ya hanya lihat muka saya aja, dan kadang-kadang mungkin saya tidak melihat kamera HP, tapi saya lihat kamera yang di laptop. Nah, berbicara pernikahan di mana kita bisa menjadi teman yang asik gitu ya. Asik gimana gitu ya. Ya, kita teman yang asik, maka ada langkahnya yang saya bagi sebagai berikut ya. Menikah itu tentu kan semuanya dengan yang namanya pengharapan. Kita menikah, kita punya pengharapan. Apa tuh harapan pernikahan? Ya tentunya kita harapannya bahagia ya. Jadi teman yang bisa menggapai cinta gitu. Kenyataannya kadang-kadang kenyataan berbeda dengan harapan gitu. Harapannya kan bisa ngobrol bareng gitu, saling melihat, ya elah, itu pacaran bukan pernikahan. Begitu pernikahan sambil bicara lihat HP gitu ya. Ya, jawabnya sengak, celah lah. Atau deh waktu pacaran kita punya pengharapan ya, wah asik banget nih pergi bareng-bareng gitu. Waktu menikah pergi bareng-bareng juga gitu, tapi rasanya kayak nggak bareng deh gitu ya. Duduknya bersebelahan gitu, tapi rasanya kayak bersebelahan, kayaknya sebelah kayaknya nggak ada orang nih gitu ya. Jadi duduk bersama, tapi yang satu sibuk dengan gadgetnya, yang lain mikir ini gue pergi sama siapa, gue nikah nggak sih gitu ya. Kalau nikah kok kayak orang nggak nikah gitu ya. Makanya itulah kenapa saya mau ngajak berbincang sekarang ini mengenai menjadi teman yang asik. Ya, bagaimana kita menjadi teman yang asik buat pasangan kita. Maka ya harus menjadi teman yang asik, dan itu namanya teman yang asik itu perlu menyesuaikan ya. Kalau yang melihat di video atau di YouTube nih, saya lagi kasih video klip nih bagaimana saya sama istri ini pergi ke hutan ya, di daerah ujung kulon sana, lalu kami naik kano bareng-bareng. Nah, saya ini orang kampung, orang desa, memang orangnya adventurer, jadi saya senang sekali liburan yang aneh-aneh gitu ya, liburan yang wah pergi ke pedalaman begitu. Nah, istri saya ini, saya Jawa, istri Tionghoa, ekonomi berada. Waduh, liburan yang model kayak begitu tuh bagi dia ini apa ini gitu. Tapi namanya teman hidup, teman yang asik. Maka kita harus bisa menyesuaikan dengan hobi pasangan kita. Pasangan kita orangnya narsis, sudah tahu pasangannya narsis ya, pergi kemana pasti dia minta difoto dong ya gitu ya. Lalu dia bilang fotoin dong gitu. Kira-kira responnya biasanya gimana biasanya ya? Yang sudah menikah loh. Kalau yang pacaran mah, oke, gue potretin, ya gitu, asik banget itu. Begitu udah menikah, minta dipotretin, narsis amat sih kamu, dikit-dikit foto melulu gitu. Kurang kerjaan, lu udah berantem. Itu bukan teman yang asik, itu liburan kemana pergi berantem. Itu namanya dua setan sedang liburan. PSBB, wah di rumah nggak boleh kemana-mana, suami istri berantem terus, ya itu dua setan lagi dikurung dalam rumah. Ini gimana sih, di rumah berantem, liburan berantem, piknik berantem, wisata berantem, wah merancang bulan madu ulang ikut tur berantem juga gitu. Nah tadi karena bukan teman yang asik. Untuk menjadi teman yang asik, maka belajarlah untuk menyesuaikan diri dengan hobi pasangan. Kalau pasangannya suka foto, kenapa kita nggak jadi tukang fotonya? Gitu ya. Jujur kalau saya sama istri, saya yang narsis. Yang dengerin berkata dalam hati ini, kelihatan Pak Jarod, iyalah, kalau nggak narsis mana ada nih IG live sendirian begini. Istrinya nggak pernah muncul ya kan, karena dia tipe orang yang nggak suka tampil. Tapi dia memberi kesempatan saya untuk saya bereksplorasi lah, mau IG live lah, mau Zoom lah, wah ini lagi nyoba nih, IG live, Zoom, langsung otomatis dan di waktu yang bersamaan di streaming lewat Facebook gitu. Kok nggak lewat YouTube? Nah, YouTube-nya rekamannya nanti masukkan ke YouTube.
itu. Wah, saya paling senang begini. Belum ada Zoom dulu ya kemana pergi bawa kamera. Pergi sama istri berdua bulan madu liburan. Saya selalu minta izin waktu sejam 2 jam untuk bawa kamera. Wah, ngevlog. Rekam pakai kamera. Kalau dulu bukan ngevlog sih, saya rekam, diedit dulu, baru dimunculkan dalam program inspirasi yang ada di YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, bagaimana menjadi teman yang asik? Maka kita perlu yang namanya teman yang asik itu ya kita harus bisa mengerti keadaan pasangan kita ya. Pasangan kita itu keunikannya gimana sih, memahami keunikan diri dan memahami keunikan pasangan. Menjadi suami, menjadi istri. Kalau mau cepatnya sih saya sambil promo ya, namanya juga iklan. Ya, menjadi suami, menjadi istri ya, yang di IG Live mungkin fotonya kebalik ya. Ini menjadi suami, ini buku menjadi istri ya, menjadi suami, menjadi istri. Saya nggak belokin biar nggak silap ya. Ini bukunya ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, ada di gramedia.com, bisa dibeli di secara di berbagai platform ya, Shopee ya, paling banyak Tokopedia. Maka itu bisa dikirim. Pak, saya dengerin Bapak dari luar negeri nih. Ada e-booknya ya, masuk ke Google Play tapi yang Android, maka ketik nama saya nanti kan semua judul muncul, banyak sekali bisa di-download. Nah, dalam buku Menjadi Suami, Menjadi Istri itu saya jelaskan perlunya mengenal keunikan diri, dan saya merekomendasikan gitu ya. Ketika mengenal keunikan diri, maka kita akan menjadi pribadi yang bahagia. Karena hanya pribadi yang bahagia yang bisa membahagiakan pasangannya, dan pribadi yang bahagia itu asik. Kenapa sih pasangan nggak asik? Dia lagi bergumul dengan dirinya sendiri, kenapa gue begini, kenapa begini. Akhirnya stres, gambar dirinya belum dipulihkan. Nah, kalau gambar dirinya rusak, dia nggak bahagia. Bagaimana orang nggak bahagia mau membahagiakan orang lain? Kalau kita sadar konsep ini aja, ketika kita punya pasangan hidup nggak asik, harusnya kita tuh yang muncul bukan benci, bukan jengkel. Kasihan ya dia nggak asik, pasti dia nggak bahagia. Gimana ya saya mau membahagiakan dia? Cah, itu dia. Tapi bagaimana bisa bersikap begini? Ya karena kita pribadi yang bahagia. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bahagia? Saya mengajarkan, menyarankan yang namanya mengenal keunikan diri. Keunikan diri ini bisa dites lewat sidik jari, itu bukan mistik ya, yang ilmiah, yang scanningnya pakai komputer, bukan ketika dukun yang bakar menyan. Ya, sidik jari boleh, pakai tes temperamen dasar boleh, pakai tes foto karakter boleh, yang lebih suka sama pakai MBTI ya tes kepribadian, Myers-Briggs Type Indicator ya tes pakai tes MBTI. Jadi dan itu semuanya kan tersedia di Google secara gratis, kecuali sidik jari ya. Tujuannya apa sih? Untuk mengenal pribadi diri sendiri dan pribadi pasangan. Kalau saya malah barusan belajar lebih dalam lagi ke arah neuroscience. Ada ketik aja di Google, otak laki-laki gitu ya, otak perempuan. Jadi kalau ada perempuan malah mungkin carinya otak laki-laki. Yang ada laki-laki ketik otak perempuan gitu ya. Kalau enggak ya dua-duanya, lalu dibandingin ya, yang lihat di streaming di Facebook dan di Google, di YouTube, saya kasih nih, ini gambar otaknya wanita ya. Ini gambar otak yang memang begini saudara ya. Wah, otak wanita ini dia ada fungsi bagian otak yang untuk apa? Untuk berbicara, talk, more talk. Ya, I glad to talk to you. Tahu dah pokoknya. Bagian otak wanita yang mengatur mengenai berbicara itu besar sekali gitu ya. Nah, kalau Pak Jarod itu otaknya perempuan apa laki-laki? Kelamin saya laki-laki, tapi otak yang mengatur bicara di otak saya ini kayaknya kayak otak perempuan. Banyak ngomong. Nah, ini perkecualian atau bukan perkecualian. Fenomena 30%. Jadi mayoritas wanita otaknya yang mengatur bicara itu banyak sekali. Tapi otak yang mengatur driving skill cuma 1 titik. Makanya banyak wanita kalau parkir maju mundur, yang nunggu udah bosen. Lah kalau otak laki-laki, nah ini dia gambarnya yang di IG, nanti ketik di Google ya, otak laki-laki, male brain, udah itu ternyata isi otak laki-laki itu ada seks, dan ada seks. Memang begitulah otaknya laki-laki. Mau setuju nggak setuju, percaya nggak percaya, ya begitulah otaknya laki-laki ya. Jadi kalau ibu punya suami itu kayak begitu, ya Bu, hari ini sadar ya, memang semuanya begitu. Seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama. Jadi
ini hanya sekelumit, tapi kalau kita nggak ngerti kan kita nggak paham. Kalau nggak paham kan jengkel. Kalau jengkel gimana jadi teman yang asik? Maka cara menjadi teman hidup yang asik, bagi diri sendiri asik, bagi pasangan asik, maka adalah mengenal keunikan diri. Mengenal keunikan diri ini bisa didekati dari neuroscience, mengenai otak, temperamen dasar, foto karakter, apapun ilmunya, yang pasti bisa membuat kita mengenal keunikan diri. Maka kenalilah diri sendiri, kenalilah pasangan. Nah, akhirnya kita bisa bersyukur, bahkan kita bukan sombong ya, tapi bersyukur. Saya bersyukur bahwa saya adalah karya yang unik, bahwa saya ini tidak sempurna, tapi saya punya kelebihan. Nah, orang yang bersyukur dengan diri sendiri ini, maka dia bisa menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan pasangannya. Maka saya tutup dengan sebuah quote. Ya, orang yang menemukan keunikan diri, minat, bakat, talenta, dan gaya, dan menjadi diri sendiri akan menjalani hidup sebagai pribadi yang bahagia. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang bahagia karena menemukan keunikan diri, maka pasti kita menjadi pasangan hidup yang asik. Nah, kalau pasangan nggak asik, ceraiin aja. Oh, jangan. Kalau pasangan nggak asik, berarti dia belum mengenal keunikan diri, tidak bersyukur dengan diri sendiri, maka dibimbing, diajak mengenal dirinya sendiri. Ya. Orang itu bisa umur puluhan tahun, tapi nggak tahu lu dirinya itu siapa. Dalam arti minat, bakat, talenta, kepribadian, aku nih kecenderungan perilakunya bagaimana. Kalau saya dulu pacaran aja udah tes tuh namanya foto karakter. Oh, saya sanguin, dia pragmatik, tes DISC. Oh, saya intim, dia stabil. Belakangan muncul MBTI. Oh, saya tes juga, saya ENFP, dia ISTJ. Nah, akhirnya paham diri sendiri, paham pasangan. Dengan paham diri sendiri, paham pasangan, maka kita menjadi pribadi yang bahagia. Nah, pribadi bahagia itulah yang menjadi fondasi teman yang asik. Nah, saya tidak buka sesi tanya jawab ya, karena hanya insight 15 menit. Nanti kalau seminar kita ada tanya jawab, diakhiri dengan promo lagi. Ini buku yang judulnya, oke, sebentar balik ya. Menjadi suami, menjadi istri. Ya, begini ya. Buku ini masih baru ya, jadi bapaknya baca buku menjadi suami, ibunya baca buku menjadi istri. Jangan dibalik, bapak ibunya baca buku menjadi suami. Wah, habis baca langsung, kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begini. Wah, bapaknya nggak mau kalah. Kamu tuh harus begini, gue udah baca bukunya. Itu berantem nanti ya. Jadi ibunya tetap baca yang menjadi istri, bapaknya baca yang menjadi suami, supaya tidak saling menuntut, tapi saling mengembangkan diri menjadi pribadi yang bahagia. Ya, ini inspirasi hari ini. Sampai jumpa lagi, kita bertemu